Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para masyayikh, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Syarah Waraqat Imam Mahali terhadap kitab Waraqat Imam Al-Haramain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian-pembagian nasakh. Ada kalanya yang dinasakh itu hukum dan juga teksnya. Ada kalanya teksnya dihapus, hukumnya tetap ada. Ada kalanya hukumnya dihapus, teksnya tetap ada. Dan ini yang umumnya dijadikan contoh-contoh nasakh. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru juga, pembagian nasakh. Tapi dari sisi ada penggantinya atau tidak. Kemudian yang bisa menasakh itu yang seperti apa? Ya, yang bisa menasakh itu yang seperti apa? Makanya di sini kita sebutkan logika lurus itu penting. Logika lurus itu penting. Dengan kata lain, contoh nanti kita akan terapkan kaidah logikanya itu sesuatu yang kuat tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang lemah. Itu kan contoh logika. Ya. Logika yang lurus. Ini contohnya lagi, sesuatu yang menghapus itu harus datang belakangan. Makanya kita harus tahu juga ayat Maki, Madani ini turunnya kapan. Makanya sirah Nabi itu juga memegang peranan penting bagi seorang mujtahid. Makanya bagus itu sebenarnya ya, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syahidul Mimbar, itu menulis buku Fiqhus Sirah. Dan kajian di YouTube-nya itu juga bagus. Di YouTube-nya juga ada kajian, kitabnya juga ada. Jadi beliau membahas sirah Nabi, kemudian mengeluarkan hukum-hukum fikih terkait hal tersebut. Nah, contohnya Nabi pulang peristiwa Muraisi' bertanya kepada Jabir bin Abdullah, sudah menikah belum? Kemudian Jabir bilang sudah. Janda atau perawan gitu kan, atau gadis? Janda. Nah, terus Nabi nanya, kenapa enggak dengan gadis gitu kan? Nah, itu contoh itu kan bisa ditarik kesimpulan dari situ. Apa kira-kira hukum dari situ? Boleh menikah dengan janda. Karena Jabir bin Abdullah kemudian menyebutkan alasannya menikahi janda. Tapi kalau bisa gadis dulu. Kenapa? Karena Jabir juga masih muda beliau. Ya, itu contoh. Kufu ya, sekufu lah ya. Bisa juga dengan pertanyaan Rasulullah, kenapa tidak gadis? Nah ya. Itu contoh. Dan dari situ kita juga bisa ambil kesimpulan ya. Nah, tula'ibuha wa tula'ibuka. Kamu bermain dengan dia, dia bermain dengan kamu, kata Nabi kalau kita nikah dengan gadis. Maka kalau kita ingin rumah tangga tidak main-main, kita sibuk, tidak ada waktu untuk drama rumah tangga, antum tahu lah ya. Drama rumah tangga. Makan apa nanti malam terserah gitu kan. Ya udah kita makan bakso, cemberut aja. Padahal dia maunya sate misalkan, tapi dia jawabnya terserah. Itu namanya apa? Mula'abah itu. Memang rumah tangga seperti itu. Itu kalau kita nikah dengan gadis gitu. Kalau nikah dengan janda, enggak ada drama-drama seperti itu ya. To the point aja. Enggak ada drama-drama rumah tangga. Iya, tidak. Kan kalau bagi orang yang sibuk itu lebih efisien. Makanya ulama-ulama yang tidak menikah itu banyak yang punya budak. Walaupun dia enggak nikah, enggak punya istri, tapi dia punya budak. Budak enggak punya hak drama. Yang punya hak drama itu istri ya. Itu contoh. Hak lainnya sama ya, hak nafkahnya tetap. Hak dramanya nggak ada. Ya, karena budak itu lebih patuh pada tuan daripada istri patuh pada suami. Padahal sebenarnya istri juga mestinya sangat-sangat patuh pada suami. Oke. Nah, sebelum kita mulai mengaji kitab Waraqat, Syarah Waraqat dan juga Fathul Qarib, kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Kita niatkan untuk pengarang kitab dan juga untuk Nabi SAW, untuk para sahabat, untuk keluarga beliau, untuk siapapun yang menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Ala hadhihi niyati salihah. Al-Fatihah.
Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhina fid dharain amin. Sebelum lanjut, misalkan dengan tawasul dengan surah Al-Fatihah. Ya. Kalau setiap saat dengan setiap kita ingat orang tua kita, bagus ya misalkan kita tawasulkan dengan surah Boleh. Al-Fatihah jadi salawat Nabi, jadi kapanpun sama dengan sedekah lah ya. Kalau tawasul dengan sedekah boleh kapanpun, sama dengan Al-Fatihah. Yes. Karena kan orang tua sakit, kita niatkan. Ya. Bahkan apapun amal kita lakukan, setelah beramal ingat kita ya Allah, saya bertawasul dengan Engkau. Amal, misalkan dengan mengaji ini juga, saya bertawasul dengan kegiatan saya menuntut ilmu ini agar Engkau angkat penyakit dari orang tua saya, contoh. Tidak masalah. Tawasul itu tidak harus dengan Fatihah juga ya, tapi dengan amal soleh apapun. Oke. Wa yanqasimun naskhu ila badalin wa ila ghairi badalin. Ini pembagian nasakh. Dan terbagi nasakh kepada badal, kepada ada penggantinya, ada gantinya, wa ila ghairi badalin, dan kepada apa yang tidak ada gantinya. Bisa jadi hukum itu diganti dengan hukum yang lain yang tadinya halal kemudian menjadi haram. Bisa jadi hukum itu diganti dengan yang tadinya ada menjadi tidak ada. Tadinya ada menjadi tidak ada. Al-awwal, yang pertama, kama fi naskhi, sebagaimana dalam menghapus istiqbali Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, Masjidil Aqsa. Bistiqbalil Ka'bah, dengan apa diganti? Dengan menghadap Ka'bah. Jadi awalnya umat Islam itu menghadap Baitul Maqdis, kemudian awali wajhaka syatral Masjidil Haram, menghadap ke Masjidil Haram, kemudian wasayati, dan akan datang pula contoh ini lagi, nanti akan disebutkan lagi ini contoh. Wathani, dan yang kedua, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Yang kedua ini yang tidak ada ganti. Yang pertama ada gantinya, yang kedua tidak ada gantinya. Contoh yang ada ganti, menghadap Masjidil Aqsa diganti dengan menghadap Ka'bah. Yang kedua yang tidak ada ganti, contohnya tadinya sebelum kita bernajwa, bisik-bisik kepada Nabi, kita bersedekah dulu. Ya, kita bersedekah dulu, tapi sekarang enggak wajib bersedekah. Nah, Nabi enggak boleh terima sedekah ya. Makanya Buya Zamzami katakan maksud sedekah itu apa? Bukan untuk Nabi. Sedekah itu bukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah kita dulu pada orang lain. Datang pada Nabi, kamu sudah sedekah enggak? Ya, kamu sudah sedekah enggak? Sudah. Curhat lah gitu. Atau kita bisa juga takwilkan sedekah itu maksudnya hadiah. Karena Nabi enggak nerima sedekah, Nabi nerima hadiah. Ya. Contoh saja itu. Ya. Ini apa nih? Nabi kan tadi terima kalau hadiah. Nabi kan terima kalau hadiah. Maka kalau misalkan yang kedua kita pahami sebagai hadiah, nah wajar. Jadi kalau mau curhat sama Ustadz gitu ya, mau nanya Ustadz, WA Ustadz, kirim pulsa dulu. Tapi maunya jangan dekat. TF dulu ya nak. Ustadz, alhamdulillah ini rezeki untuk Ustadz. Ustadz izin tanya, gitu enak. Kan, ya walaupun hukum wajibnya hilang enak, tapi istihbabnya kan bukan berarti hilang. Tapi ini juga di bawah itu ya. Bisa juga. Jadi kalau ini yang ada penggantinya enggak ada. Enggak ada penggantinya. Yang tadinya ada sedekah, sekarang enggak. Sekarang enggak, ya. Tadinya harus ada sedekah, sekarang enggak harus. Harusnya kan gantilah dengan, kalau tadinya disuruh sedekah, sekarang baca apa kek, enak. Sekarang amal lain kayak apa, suruh nyapu dulu atau apa dulu, enggak, memang enggak ada, udah. Sedekahnya enggak perlu. Berarti tadinya ada sedekah, sekarang tidak ada sedekah. Berarti ada dua pembagian. Tapi ini udah dinasakh. Udah dinasakh. Tadinya wajib. Ya, sekarang enggak lagi. Wa ila ma huwa aghlaba. Ini isim ladzil sharif. Ila ma huwa. Oh ma berarti ini ma mausul huwa. Huwa berarti silah dari ma ya. Ma aghladu. Ila ma huwa aghladu. Ya. Dan kepada sesuatu yang lebih berat.
aghlab, lebih berat. Dalam pikiran kita nasakh itu Allah sayang pada kita sehingga Allah hilangkan beban, enggak. Tapi enggak. Ada kalanya nasakh itu kepada sesuatu yang lebih berat. Apa contoh? Kanaskh takhyiri, seperti menasakh boleh pilih. Takhyir boleh pilih. Antara apa boleh pilih? Baina saumi Ramadan, antara puasa Ramadan wal fidyah dan fidyah. Kita boleh pilih dua tuh. Mau kita puasa boleh, mau kita fidyah boleh. Jadi datang nih bulan Ramadan, kita nggak mau puasa, boleh fidyah awalnya. Dihapuskan kebolehan memilih ini dengan apa? Dihapuskan kebolehan memilih ini dengan wa ta'yinis shaumi. Dengan ta'yin, dengan harus puasa. Ta'yin itu harus, pilihannya enggak ada. Ta'yinis shaum. Takhir boleh memilih, ta'yin enggak boleh pilih. Harus puasa. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu. Dan atas orang yang enggak sanggup puasa maka bayar fidyah. Nah, berarti kan seolah-olah Allah memberikan kebolehan, enggak masalah. Silahkan kamu kalau mau fidyah. Ya, syahr Ramadan alladzi ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian sampai kepada perkataan Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, maka siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan hilal, maka puasalah dia. Berarti syarat untuk melaksanakan puasa itu apa? Mampu dan menyaksikan bulan. Tidak boleh pilih. Kalau kamu menyaksikan bulan Ramadan, puasalah kamu. Ya, jadi tidak boleh pilih, harus puasa. Nah, ya. Nah, di sini ayat ini faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini kan ayat menunjukkan bahwasanya matali itu berbeda-beda, zona waktu daerah itu berbeda-beda. Coba antum pakai mafhum mukhalafah ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan di antara kamu hilal, hendaklah dia berpuasa. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau belum melihat Betul. Maka kita tidak harus taklid kepada orang di daerah lain yang sudah melihat hilal. Kenapa? Karena Nabi bilang faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan hilal di antara kamu, hendaklah dia berpuasa. Mafhumnya, yang belum menyaksikan hilal daerahnya, tidak perlu puasa, belum wajib puasa. Ya, ide untuk menggabungkan ibadah sedunia itu bagus, tapi tidak realistis. Tidak realistis. Anggap sekarang nih, sekarang sudah maghrib di Indonesia, hilal belum tampak. Maghrib di Indonesia hilal belum tampak. Berarti besok belum 1 Ramadan. Tapi di Afrika 8 jam kemudian di Afrika tampak hilal. Berarti di Indonesia sudah jam berapa itu? Ya, jam 12 atau jam 1 malam ya enggak? Jam 1 malam gara-gara hilal di Afrika kita telepon dan nampak hilal. Dah, berarti kita juga besok puasa kata kita. Tarawihnya kapan? Terbayang ya masalah Ittihadul Matla itu di situ masalah. Ya. Tapi syarat tarawih itu ada nggak seperti ini? Apa? Kalau ini kan puasa kan jelas ya. Ya. Tapi kalau tarawih, mungkin syaratnya kan malam aja. Setelah habis sholat maghrib. Iya boleh, ya boleh. Tapi masa jam 1 malam ngumpulin orang lagi? Atau mungkin hilalnya terlihatnya bukan di Afrika. Kalau hilalnya terlihat di Amerika gimana? 12 jam. Udah mau sahur. Gimana coba? Udah mau sahur gimana? Kan kacau jadinya. Itu contoh tidak realistis. Ya, idenya bagus ya. Kita katakan ide untuk menyatukan zona waktu ibadah itu bagus, tapi tidak realistis. Secara dalil juga kena. Faman syahida minkum syahra falyasum. Yang wajib berpuasa itu yang menyaksikan bulan saja. Daerah yang tidak menyaksikan bulan ya sudah belum wajib puasa. Yang bisa kita satukan sekarang umat Islam itu mata uang bisa. Seperti Eropa. Eropa menyatukan mata uangnya jadi euro. Jadi ada mata uang Islam enak. Bagus kalau itu. Kalau mata menyatukan ini mustahil. Umat Islam bisa juga menyatukan visa, paspor. Ngapain kita ke Saudi mesti pakai paspor? Atau ngapain kita ke Saudi mesti pakai visa? Harusnya orang Saudi ke sini boleh visa on arrival.
Ya, kita datang, kita cuma isi berkas saja, nggak perlu urus-urus, tunggu visa turun 2 bulan. Harusnya kan seperti itu. Itu baru persatuan namanya. Tapi zona waktu enggak, karena memang kita berbeda-beda tempat. Sekarang nih kita mau ke Saudi. Kan kita lewat negara Islam aja tuh. Lewat Malaysia, lewat Patani, lewat Myanmar apa agamanya? Ada juga muslimnya tapi udah kena ya. Lewat Pakistan, itulah lewat laut. Enggak, kan bisa aja kita jalan kaki sebenarnya. Kalau kita enggak perlu visa-visa seperti itu. Nah, itu baru bisa dipersatukan. Ya, orang sibuk mempersatukan zona waktu. Saya enggak sepakat. Walaupun saya Muhammadiyah, ya saya Muhammadiyah. Terus kenapa kalau saya enggak sepakat? Muhammadiyah itu anti taklid. Kalau misalkan majlis tarjih mengambil sebuah keputusan, apakah saya harus taklid dengan itu? Enggak, saya enggak harus taklid. Kenapa saya harus taklid? Itu majelis tarjih, bukan majelis taklid. Anehnya di situ, Muhammadiyah itu beberapa oknumnya tidak ya apa ya, tidak konsisten. Kita tidak taklid pada satu mazhab pun, kita pakai tarjih. Tapi setelah tarjih, antum harus ikut tarjihan kami. Tidak bisa seperti itu. Ya, setiap orang berarti punya nisbat tarjihnya sendiri-sendiri. Kalau saya misalkan menganggap mazhab Syafi'i lebih rajih, ya sudah saya amalkan itu. Sedangkan hasil putusan tarjih itu cuma acuan saja. Saya boleh ambil, saya boleh tidak. Fatwa itu tidak mengikat, hukum baru mengikat. Ini marah mungkin orang-orang Muhammadiyah dengar kaji ini. Tapi tidak masalah. Harus diberikan shock juga ya. Sebagaimana Buya Hamka ketika menjelaskan saya kembali ke ru'yah, itu alasannya juga sama. Saya tidak harus taklid dengan putusan tarjih, itu cuma salah satu pilihan, varietas untuk bisa diamalkan. Kalau saya amalkan yang lain, tidak masalah. Kalau Muhammadiyah ingin mengatakan bahwa saya sudah keluar dari Muhammadiyah gara-gara ini, berarti Muhammadiyah sudah keluar dari fitrah progresifnya. Kata dia. Tidak progresif lagi, tidak berkemajuan lagi kita namanya kalau kita maksa-maksakan pendapat kita pada orang lain. Ya. Itu contoh ya, dipindahkan atau dinasah hukum kepada yang lebih berat. Wa ila ma huwa akhaffu, dan kepada yang lebih ringan. Oh, bisa juga. Apa contoh? Kanaskhi qaulihi ta'ala, sebagaimana menghapus firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Apabila ada di antara kamu 20 orang sabar, mereka mampu mengalahkan 200. Nah, kemarin sudah kita singgung juga bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah 20 orang lawan 200 orang, maksudnya tidak boleh kabur. Harus musabarah, harus sabar kita dengan lawan 200. Tidak boleh lari. Lari dari medan perang ketika lawan kita 10 kali lipat, dosa besar. Ya, itu berdasarkan ayat yang pertama. Tapi dinasah kemudian dengan firman Allah, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maka jika ada di antara kalian 100 orang sabar, baru dia mampu mengalahkan 200. Nah, 1:2 sekarang. Boleh lari, kalau lebih dari itu boleh lari. Jadi berarti kan Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita. Nah, ini yang paling berbahaya dari akidah orang-orang Syiah. Akidah orang-orang Syiah itu selalu bilang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu ini. Aqidatul bada'. Keyakinan orang Syiah bahwasanya, sebagian Syiah ya, bahwasanya Allah tidak tahu masa depan. Jadi orang-orang Syiah akan berperang, bertanya mereka kepada imam mereka, apakah kita akan menang perang? Apa kata imamnya? Ya, kita akan menang perang. Ternyata kalah. Apa kata imamnya? Bukan saya yang salah. Allah sampaikan kepada saya bahwasanya kita akan menang. Berarti Allah yang salah. Itu yang bahaya. Makanya kita katakan ini aqidatul bada' namanya. Keyakinan mereka bahwa Allah tidak tahu yang akan terjadi. Sedangkan bagi kita, sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang telah terjadi bagi Allah itu satu saja. Tidak berbeda. Selanjutnya, wa yajuzu. Nah, sekarang sudut pandang lain, objeknya lagi, dalilnya lagi. Nasakh itu terjadi di mana saja? Wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi, dan boleh menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an boleh menghapus ayat Al-Qur'an.
Kama taqaddama fi ayatayil iddati wal musabarati. Sebagaimana yang sudah berlalu di dalam dua ayat. Ayat yang mana tuh? Ayat iddah satu, iddah orang yang suaminya meninggal. Wasiyatal li azwajihim mata'an ilal hauli. Yang iddahnya 1 tahun diganti menjadi arba'ata ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Sebelumnya apa? 1 tahun. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Nah, itu berarti apa? Menasakh ayat dengan ayat. Kitab dengan kitab, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Atau musabarah ayat ini. Apa itu? Yang tadinya iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'ataini. Nah, dihapus dengan ayat fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini. Nah, itu kan ayat dengan ayat. Ayat menghapus ayat. Yang kedua apa? Wa naskhus sunnati bil kitabi, dan menghapus hadis dengan Al-Qur'an. Hadis dihapus oleh Al-Qur'an. Ini pasti boleh. Karena posisi Al-Qur'an lebih kuat daripada hadis. Kama taqaddama fi istiqbali Baitul Maqdis tsabiti bi sunnatil fi'liyati fi haditsis sahihaini. Sebagaimana yang telah berlalu tentang apa? Fi istiqbali Baitul Maqdis, tentang menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ats-tsabit yang ada menghadap Baitul Maqdis itu adanya dengan apa? Bi sunnatil fi'liyah, dengan hadis fi'li, dengan hadis perbuatan Nabi. Nabi menghadap Masjidil Aqsa. Itu Al-Qur'an atau hadis? Hadis. Hadis apa? Fi'li. Nah, dalam hadis sahihaini, dalam hadis Bukhari Muslim, berarti Nabi salat menghadap Baitul Maqdis. Dihapus dengan ayat. Ayatnya apa? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini bedanya. Yang satu Al-Qur'an dihapus dengan Al-Qur'an, yang ini hadis dihapus dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang hadis dihapus dengan hadis boleh enggak? Boleh. Pertanyaannya, Al-Qur'an dihapus dengan hadis boleh enggak? Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Sekarang wa bisunnati, dan dihapus dengan hadis. Wa bisunnati ini maksudnya dengan hadis. Maksudnya apa? Dihapus dengan, bolehkah hadis dihapus dengan hadis? Boleh. Nahu, contoh. Hadits Muslim, hadis Imam Muslim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu aku kuntu nahaitukum, melarang kamu, an ziyaratil qubur, dari menziarahi kubur, fazuruha, maka ziarahilah kubur itu. Sekarang berarti itu hadis. Nabi dulu melarang ziarah kubur dengan hadis. Nabi menghapusnya juga dengan hadis. Wasa kata an-naskhil kitabi bi sunnati, dan diam si penulis Imam Haramain an-naskhil kitabi bi sunnati, tentang menghapus Al-Qur'an dengan sunnah, dengan hadis. Ya, Al-Qur'an dengan hadis, boleh enggak menghapus Al-Qur'an menggunakan hadis? Penulis diam. Nah, makanya di sini kita butuh penjelasan dari Imam Mahalli. Wa qad qila, dan sungguh telah dikata orang. Qila ini berarti pendapat lemah. Pendapat lemah. Qila. Bijawaziha, dengan kebolehannya. Boleh menghapus Al-Qur'an dengan hadis. Tapi ini pendapat yang lemah. Wa muthilalahu, dan dimisalkan baginya biqaulihi ta'ala, dengan perkataan Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Diwajibkan atas kamu, idza hadara ahadakumul mautu, jika mati salah seorang di antara kamu, in taraka khairan, jika dia meninggalkan harta, apa yang diwajibkan? Al-wasiyah. Wajib berwasiat. Bagi siapa wasiat? Lil walidaini wal aqrabin, dan juga aqrabin. Ini hadis berarti wasiat itu boleh untuk orang tua dan kerabat. Tapi ma'a hadis Tirmizi, tapi dalam hadis Tirmizi dikatakan, apa kata Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam? La wasiyata li warith. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kalau mau berwasiat, berwasiatlah kepada orang yang di luar waris. Berwasiat kepada cucu, oke. Berwasiat kepada saudara kandung, oke. Berwasiat kepada tetangga, oke. Berwasiat kepada anak, enggak. Anak itu dapat warisan, bukan dapat wasiat.
Tapi bukannya walidain ini juga ahli waris. Makanya tidak boleh berwasiat pada walidain, makanya dihapus katanya. Ya kan? Ini ayat menyatakan boleh berwasiat kepada orang tua. Hadis bilang tidak boleh. Nah, katanya dihapus. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Ayat tadi sudah dihapuskan dengan apa? Yusikumullahu fi auladikum. Ayat ini sebelumnya belum turun hak waris 1/3, 2/3. Allah serahkan pada orang yang mau mati. Kamu tulis saja wasiat. Orang tua kamu dapat berapa, anak kamu dapat berapa. Allah sebelumnya ngasih kebebasan seperti itu. Jadi kepada yang mau meninggal. Ya. Jadi maksudnya apa? Yang menghapus ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakum ini bukanlah wasiat ini, tapi hadis ayat juga. Ayat menghapus ayat. Ya, ayat apa itu? Yusikumullahu fi auladikum. Allah yang mewasiatkan, bukan kamu yang berwasiat sekarang. Allah yang wasiatkan langsung. Apa wasiat Allah? Anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Hadis ini taksis. Bukan nasakh. Ya. Taksis dari wasiat. Taksis dari wasiat. Kan wasiat boleh. Boleh kan secara umum berarti wasiat boleh kepada siapapun kecuali waris. Berarti bukan nasakh ini. Hadis ini tidak menghapus, tidak menasakh, tapi cuma apa? Taksis boleh kan? Kemarin kita bahas. Bolehkah Al-Quran ditaksis oleh hadis? Boleh. Tapi itu kan hadis ini kan masih berlaku. Masih berlaku. Jangan dibilang hadis ini tidak berlaku ya. Hadis ini berlaku. Wasiat tidak boleh untuk waris. Tapi hadis ini kerjanya bukan menasakh. Hadis ini kerjanya ngapain? Mentaksis saja. Yang tadinya wasiat boleh untuk semuanya, baik itu ahli waris atau tidak. Sekarang wasiat hanya boleh untuk non waris, yang bukan ahli waris saja. Jadi memang kalau kita memberikan wasiat pada orang lain ya. Kan anak kita ada Allah kasih wasiat. Jadi ada jamaah tuh. Pak Raden tuh sholat Jumat yang biasa nonton. Dia ninggalin wasiat itu kepada dari kita. Bahwa di BC itu ada uang. Belum meninggal sampaikan sama Pak Sugeng ke ahli warisnya ada uang di BC apa tuh. Terus seperti itu memang ini seharusnya. Iya, boleh. Kan hartanya yang lain ada. Kan tidak disampaikan ke anak itu kan ke anaknya sampaikan kan? Ke anaknya sih. Tapi lah wasiat itu wasiat. Iya. Anaknya menyampaikan, sampaikan nanti apa berwasiat nih duit untuk Garin, harusnya seperti itu. Biar ahli waris tidak menduga-duga aja nanti. Dan wasiat itu batasnya 1/3. Enggak, itu enggak disampaikan sama dia nih. Uang itu untuk siapa gitu. Terus cuma ngasih tahu aja. Apa dia bilang? Kalau saya meninggal ada uang di PC saya ini katanya. Dibawa terus tuh ini kan kopian itu ya. Tidak lama kemudian berarti nggak wasiat, dia cuma ngasih tahu berarti. Kan ada saya bilang, kan dia nggak bilang nanti duitnya buat kamu kan? Nah, ya sudah berarti dia cuma pamer itu. Apakah itu kalau apakah itu juga sebetulnya halus gitu kan? Nggak bisa. Lafaz harus lafaz. Kalau saya meninggal ini duit untuk kamu itu boleh, itu wasiat. Kalau saya meninggal ini di peci saya ada duit, itu enggak wasiat. Itu cuma ngasih tahu di peci saya ada duit. Jadi hikmah kita berikan wasiat ini di luar ahli waris, biar ahli waris kita ini juga damai-damai gitu ya. Ahli waris damai, istilahnya dia enggak akan berkelahi. Kenapa? Karena yang membagi warisan dia itu Allah langsung. Satu lagi, tujuan wasiat itu kan untuk orang yang dekat dan berjasa untuk kita tapi tidak dapat warisan. Contohnya cucu. Contohnya saudara kandung. Saudara kandung kan tidak dapat warisan. Kalau kita punya anak nih, saudara kandung kita tidak dapat waris. Nah, di situ. Jadi Allah memberikan hak wasiat itu tujuannya untuk apa? Mempererat kerabat. Ini nasal nih. Ini nasab nih. Anak nasab, orang tua nasab. Ini kesamping kan juga kita punya hubungan darah. Atau orang tua angkat kita,
Atau orang tua persusuan kita, orang tua persusuan itu tidak dapat warisan. Padahal dia berjasa untuk kita. Ya kan? Nah, itu contoh. Itu gunanya wasiat. Nah, tapi ini dakwaan ini waktu ridho dibantah. Bi'annahu khabarun wahid. Dengan bahwa hadis ini khabar wahid, khabar ahad. Kita sudah pernah bahas belum? Belum ya? Hadis dua ya. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ada dua, hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang, mustahil bohong. Hadis ahad diriwayatkan oleh bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang, bisa 9 orang bahkan. Yang penting orangnya tidak terlalu banyak dan masih ada kemungkinan mereka bersekongkol untuk bohong. Masih ada kemungkinan bersekongkol untuk bohong. Itu namanya hadis ahad. Nah, hadis la wasiyata li waris ini hadis apa? Ahad. Sedangkan Al-Qur'an itu mutawatir. Al-Qur'an dari Bismillah sampai An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu mutawatir. Sehingga yakin kita nih Al-Qur'an. Sedangkan hadis ada yang mutawatir, yakin kita nih hadis. Ada pula yang ahad. Kalau dia sahih, zon kita bahwa dia hadis. Kalau dia dhaif, waham kita kalau dia adalah hadis. Ya, ingat ya, waham, zon. Tapi yang penting dia hadis ahad. Sekarang pertanyaannya, hadis ahad itu yang zonni bisa enggak menghapuskan Al-Qur'an yang qat'i? Kan itu lagi. Ya, makanya dibantah nih. Ini hadisnya ahad. Nah, makanya dibahas ini. Wasayati, dan akan datang pembahasan. Pembahasan apa? Annahu la yansakhu. Tidak menghapuskan mutawatir. La yunsakhu, tidak dihapuskan yang mutawatir bil ahad, dengan hadis ahad. Tidak boleh dihapus yang mutawatir dengan yang ahad. Jadi ini contoh ini contoh ini dibantah. Ini contohnya nggak cocok nih. Kenapa? Karena tidak boleh menghapus ayat Al-Qur'an yang mutawatir menggunakan hadis ahad. Wa fi nuskhatin, dan pada sebuah naskah, wala yajuzu naskhul kitabi bisunnati, dan tidak boleh menghapus kitab dengan sunnah. Menghapus ayat Al-Qur'an dengan hadis tidak boleh. Ai bi khilafi takhsisihi biha. Nah, ini berbeda, bi khilafi berbeda dengan takhsisihi biha. Mentaksis ayat Al-Qur'an dengan hadis. Mentaksis Al-Qur'an dengan hadis boleh. Yang tidak boleh apa? Menghapus, menasakh tidak boleh. Kama taqaddama, sebagaimana sudah kita bahas terdahulu. Li'anna takhsisa ahwanu minan naskhi, karena taksis lebih ringan daripada nasakh. Taksis itu tidak menghapus hukum, cuma mengecualikan hukum saja. Maka boleh hadis mentaksis ayat Al-Qur'an. Yang tidak boleh apa? Menghapus Al-Qur'an. Itu tidak boleh hadis. Lanjut. Wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri. Boleh menghapus yang mutawatir dengan yang mutawatir. Mutawatir tadi sudah kita sebutkan, riwayatnya banyak orang dan tidak mungkin bohong. Berarti yang yakin boleh dihapus dengan yang yakin. Istilahnya seperti itu. Yang yakin boleh dihapus dengan yang yakin. Wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri, dan menghapus yang ahad dengan yang ahad juga. Hadis ahad dihapus dengan hadis ahad boleh, karena kedua-duanya sama level. Ya, sama-sama levelnya. Wabil mutawatir, dan dengan yang mutawatir. Boleh pula yang ahad dihapus dengan yang mutawatir, karena dia lebih kuat. Yang lemah bisa dihapus dengan yang lebih kuat. Wala yajuzu naskhul mutawatiri kal Qur'ani bil ahadi, dan tidak boleh naskhul mutawatiri, menghapus yang mutawatir kal Qur'an, seperti Al-Qur'an, dengan apa tidak boleh dihapus? Dengan hadis ahad tidak boleh. Li'annahu dunahu fil quwah. Li'annahu, karena hadis ahad itu dunahu, lebih rendah, fil quwah, dalam hal kekuatan. Karena yang ahad itu di bawah yang mutawatir dari sisi kekuatan. Titik di situ. Nah, sekarang pandangan Imam Mahali bagaimana? Wal arjahu jawadu dzalik. Lah, boleh pencarah berbeda dengan yang nulis matan, boleh. Ini contoh.
Kata Imam Haramain tidak boleh menghapus mutawatir dengan yang ahad. Tapi kalau menurut Imam Mahali boleh menghapus yang mutawatir dengan yang ahad. Kita lihat alasannya apa. Ya. Wal arjahu jawazu dzalik, dan yang rajih boleh itu kok. Boleh yang mutawatir dihapus dengan yang ahad. Kenapa? Li'anna mahallan naskhi huwal hukmu. Karena tempat menasakh, yang menjadi objek nasakh itu adalah hukum. Yang menjadi objek nasakh adalah hukum. Wad dilalatu alaihi bil mutawatiri dhanniyatun, dan menunjukkan atas hukum dengan mutawatir itu zanni. Hadis mutawatir itu yang mutawatir apanya? Hadisnya. Tapi hukum yang kita tarik dari hadis itu sifatnya bagaimana? Zanni. Ya nak? Hadis, ayatlah contohnya. Ayatlah contohnya. Apa ayat? Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Ini ayat ini pasti enggak nih? Ayat ini pasti. Dari Allah enggak nih? Kalau diingkari ayat ini dari Allah, kafir enggak? Kafir. Tapi sekarang hukum yang kita tadi apa? Menyentuh perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu. Oke, menyentuh perempuan membatalkan wudu. Nah, kalau saya sebut menyentuh perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu, yang saya sampaikan ini qat'i enggak nih? Enggak. Zanni. Ayatnya qat'i. Sedangkan hukum yang kita tarik dari ayat itu zanni. Ayatnya qat'i. Aula mastumun nisa. Sedangkan hukum yang kita tarik apa tadi? Menyentuh perempuan bukan mahram membatalkan wudu. Ini sifatnya bagaimana? Zanni. Yang dihapus dengan hadis itu ayatnya atau hukumnya? Hukum. Ya nak. Hadisnya zanni. Hukumnya zanni juga. Berarti boleh. Yang tidak boleh itu hadis yang ahad menghapus ayat. Tidak boleh. Paham ya? Ulang balik. Ini ayat. Aula mastumun nisa itu qat'i, pasti dari Allah. Mengingkari ayat itu kafir. Tapi ketika saya katakan menyentuh perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu, itu apa namanya tuh? Perkataan Allah atau perkataan saya? Perkataan saya. Perkataan Allah pasti betul. Penafsiran saya bisa jadi salah. Sekarang ada hadis ahad. Bolehkah hadis ahad itu membatalkan penafsiran saya terhadap ayat? Boleh. Nah, ini hati-hati ini. Tsummastawa ila sama. Ini ayat Allah. Sepakat? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini ayat Allah. Sepakat? Memang itu ayat Allah. Antum beriman Allah beristawa di atas arsy. Beriman? Maka kita katakan orang yang mengingkari bahwasanya Allah istawa di atas arsy kafir. Orang yang mengingkari Allah istawa di atas arsy kafir. Tapi orang yang mengingkari bahwasanya istawa itu bermakna bertempat, tidak kafir. Justru itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kesalahan kawan-kawan Ustaz Ilham. Kita nolak pemahaman dia. Dia nuduh kita nolak ayat. Yang kita tolak bukan ayat. Yang kita tolak pemahaman dia. Ya, ada hadis la yanzurullah ila man jara thawbahu khiyala. Allah tidak melihat orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Kita panjangkan kain kita. Dia sampaikan hadis itu pada kita. Hendak tahu antum hadis ini? Ya, matahtal ka'bi finnar, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Saya tahu. Kenapa antum tolak? Saya enggak nolak hadisnya. Pemahaman antum yang ditolak. Makanya beda ya, hadis dengan pemahaman hadis, ayat dengan pemahaman ayat. Makanya para ulama berbeda terkait aula mastumun nisa itu biasa saja. Ada ulama yang menyatakan yang dimaksud itu adalah menyentuh. Ada ulama menyatakan yang dimaksud itu adalah menyentuh dengan syahwat. Ada ulama menyatakan bahwasanya yang dimaksud itu adalah berhubungan badan. Ada ulama yang menyatakan bahwa yang batal cuma yang menyentuh saja, tapi yang disentuh tidak batal. Ada ulama yang menyatakan bahwasanya yang batal dua-duanya. Walaupun kita cuma korban disentuh, tapi wudhu kita batal. Itu apa namanya? Itu kesimpulan hukum, bukan ayat. Ada yang salah enggak di antara itu? Pasti ada. Mana yang salah? Wallahu a'lam. Itu masalah. Enak. Ya, dalam mazhab Syafi'i ada dua, ya. Al-lamis kal malmus wal lamis laisa kal malmus. Yang disentuh batal wudu menurut sebagian ulama. Yang disentuh tidak batal wudu menurut sebagian ulama yang lain. Mana yang salah? Ada yang salah.
Pasti ada. Kebenaran satu. Siapa yang salah? Kita tidak tahu. Pasti ada yang salah ya. Pasti. Karena Nabi bilang sendiri ya, al-mujtahidu idza ijtahada al-hakimu idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani. Kalau seorang hakim berhukum, berijtihad, benar maka dia dapat dua. Di lanjutan hadis, wa idza ijtahada wa idza hakama fajtahada fa akhta'a. Kalau dia berhukum, kemudian ijtihad, kemudian salah, maka dia dapat satu pahala. Satu pahala saja. Berarti Nabi bilang ada yang salah kan? Berarti ada yang salah. Mana yang salah? Itu urusan Allah. Allah yang menilai mana yang salah, mana yang benar. Yang penting dia sudah benar. Yang benar itu apa? Prosesnya. Prosesnya apa yang benar? Ijtihad. Maka hukum apapun yang dikeluarkan, kalau hukum itu keluar berdasarkan ijtihad, maka hukum itu boleh kita amalkan. Karena dia tetap dapat pahala. Tapi hukum apapun, sebenar apapun hukum, tapi hukum itu dikeluarkan tanpa ijtihad, dosa kalau kita amalkan. Orang awam asal malantong ketika ditanya hukum, jawabannya bisa benar enggak? Bisa jadi benar. Orang awam, anak STM misalkan, dia ditanya tentang hukum ini, Ustaz. Apa hukum ini, Ustaz? Apa katanya? Haram. Kita amalkan itu, dosa. Kenapa? Karena kita tidak bertanya kepada ahla dzikri. Sedangkan Allah suruh kita bertanya pada ahla dzikri. Mujtahid itu berijtihad mencari hukum, sedangkan awam berijtihad mencari ustaz. Maka berijtihadlah mencari kepada siapa kita akan bertanya. Tidak boleh tanya hukum itu pada siapa-siapa. Awam kan banyak seperti itu. Nampak artis muslim makan buaya. Nampak artis muslim makan buaya. Dia makan buaya pula. Kok makan buaya? Apa katanya? Artis tuh muslim juga dia makan buaya. Berarti dia ngambil fatwa pada dosa. Atau dia sujud syukur ndak wudu, kok kamu sujud aja, ndak wudu dulu, ndak menghadap kiblat, kamu sujud syukur? Akhirnya pemain bola. Pemain bola sujud langsung saja. Berarti dia ambil fatwa pada siapa tuh? Pemain bola. Dosa ndak yang dia tadi sujud langsung? Dosa. Kenapa? Karena dia ndak bertanya pada ahli ilmu. Dia ngambil patokan hukum kepada pemain bola. Apa contoh? Kenapa kamu gendong anak yang pakai popok, entah di dalam popok itu ada ada pipis anak, kamu gendong saat sholat? Jawabannya apa? Saya lihat di Makkah orang seperti itu. Dosa ada itu. Karena dia bukan bertanya pada ustadz, dia cuma menjadikan amal orang yang entah hantu belau untuk dijadikan dalil. Ya, makanya hati-hati. Ya. Oke, kalau yang hukum, saya sepakat juga sih. Tapi aturannya yang hal ini juga melanjutkan gitu. Kalau hukumnya boleh, tapi kalau ininya ayat tidak boleh. Iya. Iya, makanya kitab ini kan untuk orang-orang pintar kayak antum. Jadi nggak perlu. Jadi kan jelas sebenarnya di sini ya. Coba lihat. Karena mahal nasakh itu adalah hukum. Dari sini kan mafhum mukhalafahnya apa? Bukan ayat. Ya kan? Kan dari sini udah jelas. Karena yang dinasakh itu adalah hukum, bukan teksnya, bukan ayatnya. Wat dilalah alaihi bil mutawatir zanniyah. Sedangkan dilalah dengan ayat itu kepada hukum adalah zanni. Maka hukumnya sama seperti kal ahad, sama seperti hadis ahad. Maka setiap dalil itu punya dua sisi. Pertama namanya subut, kedua namanya dilalah. Ada subut, ada namanya dilalah. Subut itu apa? Kita yakin bahwa dalil ini memang berasal dari Allah. Itu namanya qat'i subut. Yakin subut. Atau bisa jadi kita zon bahwa ayat ini atau hadis ini berasal dari Nabi. Kita zon bahwa hadis ini berasal dari Nabi. Itu namanya apa? Zonni subut. Subutnya zonni. Itu dari sisi subut. Jadi subut ada dua, bisa jadi yakin, bisa jadi zon. Kenapa yakin? Mutawatir. Kenapa zon? Ahad. Sedangkan dilalah ada dua juga. Dilalah itu bisa jadi yakin, bisa jadi zon. Apa contoh dilalah yang yakin? Aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka hukum salat wajib, itu yakin. Tapi ada juga yang zon. Apa contohnya? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, maka tulislah hutang. Apa hukum menulis hutang? Sunnah atau wajib?
Nah, itu contoh zanni, itu akan menimbulkan zanni, multi tafsir kita. Nah, maka dua ya, ada thubut, ada dilalah. Boleh jadi hadisnya zanni, tapi hukum yang terhasil oleh hadis tadi qat'i. Contoh sallu kama ra'aitumuni usalli, itu hadis ahad. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Tapi hukum yang terhasil dari hadis itu qat'i. Kita harus salat mencontoh Nabi. Enak. Itu contoh. Itu pembahasan nasakh. Lanjut pertemuan selanjutnya kita bahas ta'arud ya. Kita menemukan dua dalil saling bertentangan, bagaimana caranya? Dua dalil bertentangan. Satu ayat kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk walaupun orang itu kamu cintai. Dalam ayat lain Allah sebutkan innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kan bertentangan ayat. Nah, gimana kira-kira? Ya. Cara kita menangani seandainya kita berjumpa dengan dalil yang bertentangan. Wallahu taala a'lam.